Senang berjumpa kembali pada pagi yang indah ini. Salam saudara-saudaraku kekasih Kristus. Kisah kita bisa berjumpa kembali dalam resapi GKJ Margoyuda. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa lebih dahulu, menyatukan hati kita supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita sewaktu Tuhan menaburkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang rahmani dan rahimi yang kami panggil di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Di bawah kemurahan-Mu kami ada Tuhan, karena Engkau berdaulat. Dan pagi hari ini Tuhan kami rasakan kebahagiaan kami yang mendalam, karena Engkau mengumpulkan kembali anggota jemaat yang senang mendengarkan resapi GKJ Margoyuda. Kiranya firman-Mu yang akan Kau berikan pada saat ini Tuhan benar-benar masuk di dalam kehidupan kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Bapa, iring kami, dan kami telah siap untuk memasang telinga dan hati kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan memberikan tema kepada kita, yaitu mati beku. Bacaannya di dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Demikian firman-Nya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasih-Mu dalam saling membantu. Kami ulang sekali lagi biar jelas. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam kasih dan kita saling membantu. Demikian firman Tuhan, tentunya yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku yang terkasih, kisah ini dimulai dengan dua orang yang mengendarai kereta luncur di tengah-tengah badai salju. Hanya ada dua pilihan bagi mereka: memacu kereta saljunya cepat-cepatnya atau mati beku. Tiba-tiba mereka melihat seorang pengelana yang sedang tergolek dan hampir beku. Orang pertama bermaksud berhenti dan akan menolongnya karena melihat kasihan kalau ia mati beku. Tetapi orang yang kedua menolak dengan alasan nyawa mereka dapat terancam oleh badai salju ini bila tidak segera menemukan tempat yang hangat. Apa yang terjadi saudara-saudaraku yang terkasih? Karena orang pertama bersikeras, orang yang kedua meninggalkan orang yang pertama. Saudaraku yang terkasih, orang yang merasa kasihan itu segera memberikan pertolongan dengan pijatan pada tubuh orang yang naas tersebut untuk melancarkan peredaran darah. Beberapa saat kemudian orang tersebut siuman dan mulai bergerak sedikit demi sedikit. Lalu bergeraklah dia. Nyawanya berhasil diselamatkan. Bagi si penolong, apa yang dilakukannya itu justru menolong dia dari kebekuan. Sebab apa, saudaraku? Sebab ia juga mendapatkan kehangatan saat melakukan kegiatan pertolongan tersebut. Lalu bagaimana nasib orang yang pertama? Beberapa puluh meter dari lokasi ia menemukan tewas dalam keadaan beku.
Saudaraku, dengan memberikan pertolongan kepada orang lain sebenarnya itu juga menolong diri kita sendiri, menolong kita saat berada dalam kesulitan. Dalam memberi pertolongan kita sedang menaburkan benih kebaikan atau benih kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan berlakulah hukum tabur tuai ketika kita menolong orang lain yang kesusahan, kesedihan, dalam keadaan yang tidak bisa apa-apa. Ini berlakulah hukum tabur tuai. Tidak hanya itu saja, tetapi Tuhan juga akan membalas kebaikan perbuatan anak-anaknya. Kita memang sudah diselamatkan oleh darah Yesus, yang berarti kita tidak usah membayar harga keselamatan. Tetapi perbuatan baik dilakukan sebab itu telah menjadi manusia ciptaan baru yang memilih karakter ilahi, yang arti bahasa aslinya adalah vita nova, hidup baru, menjadi ciptaan yang baru milik Allah. Alkitab berkata kalau orang benar itu harus selalu rendah hati, lemah lembut, sabar dan saling membantu. Daud berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 27. Ayat ini tidak berkata jauhilah yang jahat dan diamlah saja. Harus ada akibat dari pertobatan yang kita lakukan. Saudaraku, dimanapun kita berada, kita tetap melayani. Dimanapun kita melihat keadaan yang tidak sehat atau yang tidak benar atau yang sangat menyedihkan, marilah kita mengulurkan tangan kita dan memberikan sambutan kasih kepada saudara-saudara kita. Siapapun saudara kita, siapapun dia, orang kaya atau orang miskin, apapun agamanya, itu yang harus kita tolong, saudaraku. Mari saudara-saudaraku, kita ulurkan tangan kita dan ungkapan cinta kasih kepada saudara-saudaraku. Toh akhirnya orang yang pertama tadi diselamatkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Mari kita sambut berkat Tuhan pada saat ini di dalam firman-Nya yang mengingatkan kepada kita supaya kita tetap berbuat baik kepada semua orang. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Haleluya. Amin.